Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini, kakak akan melanjutkan pembahasan materi biologi bagi adik-adik yang sudah duduk di bangku kelas 10 SMA. Kalau pada video sebelumnya, kakak sudah menjelaskan tentang materi keanekaragaman hayati. Nah, pada video kali ini, kakak akan membahaskan materi baru, itu tentang virus. Nah, kalau bicara virus, ini bukan hal yang baru lagi bagi kita semua ya. Nah, kebetulan pada situasi saat ini, baik Indonesia ataupun seluruh negara yang ada di dunia, kita semua itu dihadapkan pada permasalahan tentang virus. Nah, untuk itu, di sini kakak akan menyajikan materi seputar virus agar adik-adik bisa menambah ilmu pengetahuannya dan bisa melihat sebenarnya penyebaran virus itu seperti apa, struktur dari virus itu seperti apa, kemudian bagaimana sistem reproduksi dia sehingga dapat menginfeksi inang atau makhluk hidup lainnya. Jadi tetap tonton video ini sampai selesai ya, agar tidak ada materi yang terlewatkan. Nah, langsung saja kita bahas untuk materinya tentang virus ini sendiri. Virus itu merupakan mikroorganisme yang berukuran sangat-sangat kecil. Nah, ilmu yang mempelajari tentang virus itu disebut dengan virologi. Di mana ini jika kita kaitkan dengan materi sebelumnya, virologi ini merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang kita kelompokkan berdasarkan objek kajiannya kemarin ya, karena di sini dia membahas seputar virus. Nah, untuk materi virus ini sendiri, ini materinya cukup padat ya. Namun pada video bagian yang pertama, nah ini kakak hanya akan membahaskan 4 subtopik terlebih dahulu. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang sejarah penemuan virus. Yang kedua, itu kita akan bahas ciri-ciri dari virus. Yang ketiga, kakak akan membahaskan tentang struktur tubuh dari virus. Dan yang keempat, itu kita mau melihat habitat virus itu di mana saja. Jadi untuk video yang pertama ini, 4 subtopik ini yang akan kita bahas terlebih dahulu. Langsung saja kita bahas subtopik yang pertama, itu bicara tentang sejarah penemuan virus. Kalau bicara sejarah, ini pasti ada ilmuwan-ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus. Nah, jadi di sini ada 4 orang ilmuwan yang sangat berjasa dalam sejarah penemuan virus ini sendiri, yaitu ada Adolf Meyer, ada Dmitri Ivanovsky, ada Martinus Beijering, dan Wendell M. Stanley. Nah, di sini kakak akan jabarkan satu persatu sejarah penemuan virus menurut masing-masing ahli ini. Nah, kita lihat untuk poin yang pertama dulu, itu menurut Adolf Meyer. Nah, Adolf Meyer ini merupakan ilmuwan yang berasal dari Jerman. Pada tahun 1883, beliau menemukan organisme yang lebih kecil dari bakteri, itulah yang disebut dengan virus. Nah, jadi Adolf Meyer ini, beliau merupakan penemu virus pertama kali itu ditemukan di daun tembakau. Nah, di sini kita lihat bagaimana beliau melihat adanya virus pada daun tembakau. Nah, jadi di sini disajikan sebuah gambar. Nah, ilustrasinya itu adalah Adolf Meyer ini dia menemukan ada daun tembakau itu yang bagian daunnya itu ada bintik-bintik kuningnya. Nah, daun tembakau itu ternyata sedang sakit. Nah, kemudian daun tembakau itu dihaluskan, diambil ekstrak daunnya, kemudian disemprotkan kepada tanaman tembakau yang sehat. Hasilnya itu tanaman tembakau itu juga menjadi ikut sakit. Nah, itu yang menurut Adolf Meyer. Kemudian yang kedua, itu ada percobaan menurut Dmitri Ivanovsky. Dmitri Ivanovsky itu merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Rusia. Nah, pada tahun 1892, beliau melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Adolf Meyer. Nah, untuk penelitiannya di sini tidak jauh berbeda ya. Di sini juga mengambil daun tembakau yang sudah sakit, kemudian dihaluskan, kemudian diambil ekstraknya. Namun sebelum diambil ekstraknya, itu dilakukan penyaringan terlebih dahulu. Kemudian ekstrak tersebut disemprotkan, ada juga yang dioleskan kepada daun tanaman tembakau yang sehat. Hasilnya tembakau-tembakau itu juga menjadi sakit. Sebenarnya kalau kita lihat di sini, dari segi bentuk penelitian hampir sama penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer dan Dmitri Ivanovsky. Lalu apa yang dapat kita tarik kesimpulan untuk perbedaannya? Nah, kita lihat dulu untuk yang Adolf Meyer.
Jika Adolf Meyer itu dia kan menemukan bintik kekuningan ya pada daun tembakau, kemudian beliau menghaluskan daun yang terjangkit penyakit tersebut, kemudian diambil ekstraknya dan disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Hasilnya tanaman lain itu juga ikut tertular penyakitnya. Kalau yang menurut Dmitri Ivanovsky, beliau juga mengambil ekstrak dari hasil penghalusan daun tembakau yang terjangkit penyakit tadi. Namun, sebelum mengambil ekstrak tersebut, beliau melakukan penyaringan terhadap getah tanaman tembakau dengan cara melakukan penyaringan menggunakan penyaring bakteri. Kemudian getah tersebut ada yang dioleskan dan ada juga yang disemprotkan ke tanaman yang sehat. Hasilnya juga sama, tanaman lain itu juga ikut tertular. Jadi perbedaannya di sini adalah kalau Adolf Meyer itu tidak melakukan penyaringan terhadap ekstraknya atau terhadap getah tanaman, kalau Dmitri Ivanovsky itu beliau melakukan penyaringan. Sehingga untuk kesimpulan dari hasil temuan dari Dmitri Ivanovsky di sini dapat disimpulkan bahwa partikel yang menyerang daun tembakau itu sebenarnya merupakan jenis bakteri yang patogen. Nah, itu dia ya. Kemudian yang ketiga, kita lanjut, itu ada penelitian yang dilanjutkan oleh Martinus Beijering itu pada tahun 1897. Nah, beliau ini merupakan ilmuwan yang berasal dari Belanda. Beliau menyimpulkan bahwa patogen mosaik tembakau itu bukan bakteri, namun sejenis cairan hidup yang membawa penyakit. Nah, di sini kenapa ada kata kunci yaitu cairan hidup. Nah, jadi di sini yang namanya hidup pasti dia bisa melakukan proses reproduksi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil penelitian dari Martinus Beijering itu adalah organisme penyerang tembakau itu dia memiliki sifat dapat bereproduksi pada jenis tanaman yang ditumpanginya atau inangnya, namun tidak dapat dikembangbiakkan pada medium pertumbuhan bakteri dan tidak akan mati oleh alkohol. Nah, itu hasil kesimpulannya ya. Kemudian yang terakhir itu ada hasil penelitian menurut Bapak Wendell Stanley, di mana beliau di sini berhasil mengkristalkan partikel mikroskopis yang menyerang tanaman tembakau yang kemudian diberi nama dengan TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Nah, jadi 4 ahli inilah yang sangat berjasa dalam sejarah penemuan virus. Berikutnya kita masuk pada subtopik yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke subtopik yang kedua, di sini ada catatan penting yang harus adik-adik ingat karena ini sangat sering keluar pada soal-soal UTBK, di mana virus itu dapat dikatakan sebagai benda hidup dan dapat juga kita katakan sebagai benda mati. Kapan? Nah, jadi di sini virus itu dapat dikatakan sebagai benda hidup karena dia itu dapat bereproduksi di dalam tubuh sel inangnya. Sedangkan virus juga dapat dikatakan benda mati kapan? Apabila virus itu dapat dikristalkan. Nah, ternyata memang virus itu dapat dikristalkan. Nah, ini merupakan hasil temuan oleh Bapak Wendell Stanley. Nah, ini yang sangat penting ya, harus adik-adik garis bawahi. Kemudian kita lanjutkan untuk subtopik yang kedua lagi ya, itu bicara ciri-ciri virus. Nah, yang pertama, ciri-ciri virus itu adalah dia hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Kemudian virus itu hanya butuh asam nukleat untuk bereproduksi. Asam nukleat itu misalnya DNA atau RNA. Kemudian yang ketiga, virus itu tidak dapat diendapkan dengan proses sentrifugasi biasa. Kemudian yang keempat, virus tidak melakukan sistem metabolisme di dalam tubuhnya. Kemudian virus tidak dapat membelah diri. Selanjutnya, itu virus juga tidak dapat bergerak karena di sini dia hanya berpatokan kepada sel inangnya saja. Dan yang terakhir, virus itu dapat dikristalkan. Jadi di sini untuk ciri-ciri virus ini ada 7 ya, bisa adik-adik pahami ya. Kemudian berikutnya kita lihat bicara tentang subtopik yang ketiga, itu struktur tubuh si virus. Nah, untuk struktur tubuh virus, yang pertama itu adalah virus itu dia bersifat aseluler. A artinya tidak, berarti dia bukan merupakan sel. Kemudian yang kedua, ukuran virus itu jauh lebih kecil dari bakteri, yaitu berkisar 20-300 milimikron dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Berikutnya, virus itu hanya memiliki salah satu dari asam nukleat. Bisa dia hanya punya DNA saja atau RNA saja.
Kemudian bentuk virus itu juga bervariasi ya. Ada yang bentuknya oval, silinder, polihedral, dan ada juga bentuknya yang sangat kompleks. Kemudian, tubuh virus itu juga tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh bagian protein. Nah, asam nukleat yang diselubungi oleh protein atau bagian kapsid itu disebut juga dengan istilah nukleokapsid. Nah, itulah struktur tubuh dari si virus. Sekarang kita amati dulu. Virus juga dapat menginfeksi bakteri, itu disebut juga dengan istilah bakteriofag ya. Nah, di sini kita lihat dulu struktur tubuh virus itu bentuknya seperti apa. Nah, jadi di sini kakak sudah sajikan struktur tubuh dari virus. Nah, ini yang virus kompleks ya, atau biasanya kita istilahkan dengan virus T. Di mana di sini secara garis besar tubuhnya terbagi menjadi 3. Ada bagian kepala, ada bagian leher, ada bagian ekor. Kita lihat untuk bagian kepala itu tersusun atas kapsid, di mana kapsid itu merupakan bagian terluar dari struktur tubuh virus, fungsinya sebagai pelindung dan biasanya dia itu disusun oleh bagian protein. Kemudian di dalamnya itu ada asam nukleat. Kalau untuk asam nukleat di sini hanya punya salah satu ya, hanya punya DNA saja atau RNA saja. Kemudian ada bagian kerah. Kemudian ada bagian leher, ada selubung ekor, ada serabut ekor, ada lempeng dasar, dan ada jarum penusuk. Inilah struktur tubuh lengkap dari virus. Selain itu, virus juga punya bentuk lain, ada yang berbentuk seperti spiral, ada yang bentuknya ikosahedron, ada juga yang berbentuk kayak ada pelindungnya ya. Nah, yang kayak pelindung ini mirip juga dengan virus corona. Kemudian ada yang virus kompleks yang seperti yang kita bahas barusan. Nah, inilah struktur tubuh pada virus. Kemudian untuk poin yang terakhir itu kita akan bahas habitat dari virus. Nah, jadi virus ini dapat tinggal di mana saja. Nah, jadi di sini virus itu dapat hidup pada, yang pertama itu dia dapat menginfeksi bakteri atau kita sebut dengan bakteriofag. Nah, di sini yang perlu adik-adik ingat adalah virus itu dia dapat menumpang hidup pada tubuh bakteri, tapi tidak dengan sebaliknya. Bakteri tidak dapat menumpang hidup pada tubuh virus. Jadi hanya virus yang dapat menumpang pada tubuh bakteri. Kemudian virus juga menginfeksi mikroorganisme lain. Kemudian juga ada yang menginfeksi organisme eukariotik, itu contohnya pada protozoa ataupun kamir ya. Kemudian habitat virus lainnya itu juga ada pada tumbuhan, dan yang terakhir virus juga dapat menginfeksi hewan dan manusia. Nah, oke adik-adik, inilah materi pertama kita tentang virus ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi kita pada bagian yang pertama ini. Terima kasih kepada adik-adik semua karena selalu setia mengikuti channel kami. Dan nantikan video-video lanjutan untuk pembelajaran adik-adik semua ya. Semoga semua video yang kami uploadkan itu dapat bermanfaat bagi adik-adik semua dan dapat membantu proses pembelajarannya. Oke, bagi adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Lisvika Channel. Kemudian jangan lupa like, comment, share. Nah, jadi di-sharekan link video pembelajaran ini kepada seluruh teman adik-adik agar semuanya dapat terbantu dalam proses pembelajaran. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik semua tidak ketinggalan setiap update informasi dari kami. Bagi adik-adik yang ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar video ya. Oke, kakak tutup untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.